Ya, sebelum kita ke metode analisa runtun waktu, kita harus tahu dulu karakteristik data runtun waktu, kemudian pola dari data runtun waktu, baru kita pelajari metode-metode dalam data runtun waktu gitu ya. Karakteristik data runtun waktu. Ya, ada data stasioner dan non stasioner. Data stasioner itu data yang tidak terdapat pertumbuhan atau penurunan pada data tersebut. Fluktuasi data atau naik turunnya data itu berada di sekitar nilai rata-rata yang konstan dan tidak bergantung oleh waktu dan variasi dari fluktuasi tersebut. Jadi bergerak di sekitar rata-rata konstan gitu ya. Jadi disebut dengan data stasioner. Sedangkan data tidak stasioner itu ada 3 kondisi, yaitu tidak stasioner terhadap variansinya, tidak stasioner terhadap rata-ratanya, atau tidak stasioner terhadap rata-rata dan variansinya gitu ya. Nih, contoh grafik yang tidak stasioner, pola data yang tidak stasioner terhadap rata-rata. Ya. Jadi di sini lihat, misal di sini rata-ratanya sekitar 0,375. Di sini terlihat grafiknya terjadi bentuknya tren atau tidak bergerak di antara rata-ratanya gitu ya. Jadi ini dikatakan tidak stasioner terhadap rata-rata, atau pola datanya tidak sejajar dengan sumbu waktu. Terus tidak stasioner terhadap variansi. Yang dimaksud dengan tidak stasioner terhadap variansi itu apa? Jika tren datar atau hampir datar atau sejajar dengan sumbu waktu, itu artinya apa? Stasioner terhadap rata-rata. Tetapi gimana? Tetapi data tersebar atau membangun pola melebar dan menyempit yang tidak seimbang. Jadi sebaran datanya tidak seimbang, pola menyebar menyempitnya tidak sama. Itu artinya tidak stasioner terhadap variansinya. Variansi kemarin di pertemuan sebelumnya, variansi adalah ukuran sebaran. Artinya apa? Data itu tidak memiliki variansi yang konstan. Terlihat dari polanya seperti apa? Polanya sejajar dengan sumbu waktu, tetapi sebaran datanya, lebar sempitnya tidak seimbang. Terus di sini contoh pola data yang tidak stasioner terhadap rata-rata dan variansi. Tadi dikatakan stasioner terhadap rata-rata jika apa? Jika sejajar dengan sumbu waktu. Dilihat dari pola datanya di sini. Di sini tidak sejajar terhadap sumbu waktu, terdapat tren naik, gitu ya. Terus gimana lagi? Ternyata sebarannya juga tidak sama. Lebar sempitnya suatu data, suatu grafiknya lebar sempitnya tidak sama. Lihat nih, semakin lama semakin lebar, semakin sempit, semakin lebar, semakin sempit, semakin lebar, semakin sempit. Beda ya. Paham ya? Jadi ini contoh pola data yang memiliki karakteristik tidak stasioner terhadap rata-rata dan variansi. Untuk selanjutnya, gimana kita akan mengatasi data-data yang seperti itu? Jika data tidak stasioner terhadap variansi, maka dilakukan transformasi. Sedangkan data tidak stasioner terhadap rata-rata, maka dilakukan diferensi atau pembedaan. Ya, jika data tidak stasioner terhadap variansi dan rata-rata, maka ditransformasi dulu, baru di differencing atau dilakukan pembedaan. Nih ya, yang dimaksud dengan differencing atau pembedaan adalah apa? Definisinya apa ini? Selisih antara waktu satu dengan waktu yang lain. Selisih data antara waktu satu dengan waktu yang lain. Nih ya. Jika kita melakukan differencing pertama, berarti selisih antar data waktu pertama dengan waktu kedua. Differencing kedua berarti selisih antara data pertama dengan data ketiga, gitu ya. Dilihat di tabel sini. Nih, kolom kedua, ketiga, kolom kedua itu differencing pertama atau dilakukan pembedaan pertama. Kolom ketiga dilakukan differencing atau pembedaan kedua. Selisih antara data pertama dengan data ketiga. Terus untuk selanjutnya, jika datamu itu tadi
tidak stasioner terhadap rata-rata, maka data yang digunakan untuk yang masuk ke metode analisa runtun waktu adalah data diferensinya gitu ya. Jadi yang di tabel yang di kolom 3 dan kolom 4. Nih, selanjutnya setelah kita tahu karakteristik data ada stasioner dan non stasioner, kita lihat lagi pola data. Karena tidak ada suatu metode di data runtun waktu, tidak ada suatu metode di analisa runtun waktu yang lebih baik, adanya apa yang lebih cocok. Jadi metode A lebih cocok untuk pola data seperti ini dengan karakteristik data seperti ini gitu ya. Nih, pola data ada 4, data tren, data horizontal, data musiman, dan data siklus. Ya, data tren, yang dimaksud dengan data tren itu apa? Terdapat peningkatan atau penurunan dari waktu ke waktu gitu ya. Kita bermain tentang data runtun waktu, berarti terdapat peningkatan atau penurunan selama dari waktu ke waktu selama bertahun-tahun. Terus terjadi jika kenaikan atau penurunan jangka panjang dalam data. Jadi naik terus dalam waktu yang lama gitu ya, turun terus dalam waktu yang lama, itu yang disebut dengan tren. Contohnya apa? Biaya hidup dari tahun ke tahun. Anas lihat benar-benar jelas ya, biaya hidup itu biaya hidup dari tahun ke tahun itu tidak mungkin turun gitu ya. Bukannya pesimis, tetapi emang kondisi keadaan Indonesia emang seperti ini gitu ya. Jadi nilai tukar rupiah yang sangat lemah gitu ya. Jadi semakin lemah nilai tukar rupiah, otomatis tetap biaya hidupnya semakin meningkat gitu ya. Terus luas lahan pertanian di perkotaan atau di pedesaan bisa tetap semakin dari tahun ke tahun semakin berkurang gitu ya. Semakin berkurang berarti terdapat tren turun gitu ya. Biaya hidup dari tahun ke tahun semakin meningkat, terdapat tren naik gitu ya. Terus dan dalam jangka waktu yang panjang itu biaya hidup dan luas lahan itu otomatis nggak mungkin bertambah, mesti berkurang terus gitu ya. Pola horizontal terjadi jika data fluktuasi di sekitar rata-rata konstan. Jika pola horizontal itu apa? Jika data berfluktuasi di sekitar rata-rata konstan. Contohnya apa? Data penjualan yang konstan. Misal data penjualan suatu perusahaan terhadap satu produk bukan bahan pokok. Misalnya kalau bahan pokok itu mungkin terdapat musiman gitu ya. Misal kayak telur itu permintaan penjualan meningkat ketika musim-musim hari raya atau gitu ya, jadi Natal, Idul Fitri dan lain-lain. Di sini maksudnya mungkin penjualan dengan yang bergerak di penjualan bukan bahan pokok gitu ya. Jadi datanya berfluktuasi di sekitar rata-rata. Pola musiman gitu ya. Pola musiman, pola yang seperti apa? Terdapat perulangan pada interval yang tetap seperti bulanan, mingguan, atau harian. Jadi terdapat pola perulangan yang tetap. Bedanya musiman dengan siklus di sini terletak di sini. Kalau musiman itu polanya berulang dalam 1 tahun gitu ya. Sedangkan dalam 1 tahun itu berulang banyak sekali gitu. Jadi tiap bulan berulang, tiap minggu berulang, dalam 1 hari mungkin terdapat 100 penjualan, itu perulangannya hampir sama gitu ya. Jadi perulangannya itu lebih banyak dibandingkan metode siklus. Terjadi bila mana data deret waktu dipengaruhi oleh faktor musiman. Sedangkan pola siklus itu gerakan naik turun berulang di sekitar tren yang terjadi beberapa tahun. Jadi perulangannya lebih lama. Misal penjualan mobil gitu ya, penjualan mobil naik